Jadi nggak matching ya bahasa lo ya. Bahasa lo nggak matching ya. Bahasanya si Akas itu. Nggak matching bahasa lo. Jelek-jelekin orang sampai kayak begitu. Ada hasil dari dokter, udah pastilah. Udah gitu ya guys, yang namanya kena klemong, penyakit klemong, itu bukan karena kita lagi datang bulan. Penyakit klemong itu akibat hubungan intim sayang. Tuh penyakit klemong. Karena hubungan intim, bukan karena datang bulan. Jangan salah loh. Jangan salah. Coba kita tanya Mister Detektif ya. Mister Detektif. Tanya ya. Mister Genius. Tambah lagi. Tambah kan katanya. Hai, ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Iya, saya mau tanya untuk kasusnya Feni Alberti dengan mantan suami. Kasus Feni Alberti dan mantan suaminya, Akas Elahi, cukup ramai diperbincangkan di media sosial. Feni Alberti menuduh Akas Elahi berselingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akas Elahi pun membantah tuduhan tersebut dan balik menuduh Feni Alberti berselingkuh. Kasus ini masih dalam proses hukum dan belum ada putusan pengadilan. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang tuduhan Feni Alberti atau bantahan dari Akas Elahi? Ya, saya mau tanya tentang Akas Elahi ini yang pergi ke podcast-podcast dan membicarakan organ intim dari si mantan istri. Apakah itu dibenarkan? Mister Genius? Halo Mister Genius? Mister Genius? Kok diem aja? Saya di sini ingin tahu lebih banyak tentang kasus Feni Alberti. Iya, saya kan nanya ke kamu tadi. Akas ini kan pergi ke podcast-podcast. Terus dia menceritakan masalah onderdil dalam organ intim dari mantan istrinya. Apakah itu boleh? Seperti itu. Membicarakan detail sensitif tentang mantan pasangan di depan publik, apalagi yang bersifat pribadi atau intim, bisa dianggap tidak etis. Hal ini berpotensi melanggar privasi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika informasi yang dibagikan tidak benar atau bersifat fitnah. Dalam beberapa kasus, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Oh, begitu. Hukumnya apa yang dilanggar? Akas Elahi berpotensi melanggar Undang-Undang ITE, khususnya pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, ada juga potensi pelanggaran terhadap KUHP tentang penghinaan. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal yang dilanggar? Ya, saya mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal yang dilanggar. Akas Elahi berpotensi melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 29 UU ITE tentang penyebaran informasi elektronik yang ditujukan untuk mengintimidasi dan mengganggu pihak lain, dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara. Mau tahu lebih detail tentang ancaman hukuman untuk pasal-pasal tersebut? Ya, saya mau tahu tentang pasal-pasal tersebut, ancaman hukumannya apa? Pasal 27 ayat 3 UITE ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Pasal 29 UTRAT UITE ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Pasal 311 KUHP ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Masya Allah, tabarakallah. Menurut kamu harusnya Feni Alberti melaporkan atau bagaimana? Jika Feni Alberti merasa dirugikan atas tindakan Akas Elahi, ia memiliki hak untuk melaporkan Akas Elahi ke pihak berwajib. Laporan ini bisa didasarkan pada dugaan pelanggaran UU ITE atau KUHP, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, keputusan untuk melapor atau tidak tentu menjadi hak Feni Alberti.
Ada banyak faktor yang mungkin ia pertimbangkan, termasuk dampaknya terhadap dirinya, keluarga, dan proses hukum yang mungkin panjang. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang proses pelaporan dugaan pelanggaran UU ITE atau KUHP? Enggak, saya pengen tahu ini, apakah menurut kamu yang diucapkan oleh si Akas ini memang seharusnya salah. Pertanyaan saya salah. Tunggu, sebentar saya skip dulu. Eh, saya mau tahu apakah Feni Alberti berhak atas anak-anaknya karena pernikahan mereka ini pernikahan sirih. Hak asuh anak dalam pernikahan siri memang bisa jadi rumit. Secara hukum, karena pernikahan siri tidak tercatat, maka ayah biologis tidak otomatis memiliki hak hukum atas anak. Tapi, pengadilan tetap akan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh. Mau tahu lebih detail tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan pengadilan dalam kasus hak asuh anak dari pernikahan siri? Ya, boleh. Saya mau tahu. Tentu, pengadilan akan melihat beberapa hal, seperti 1. Usia dan jenis kelamin anak. Anak di bawah umur atau membutuhkan perhatian khusus biasanya lebih baik diasuh ibu. 2. Kemampuan finansial orang tua. Pengadilan ingin memastikan anak tercukupi kebutuhan hidupnya. 3. Kondisi moral dan kesehatan orang tua. Pengadilan menghindari orang tua yang punya masalah hukum atau kesehatan mental serius. 4. Keinginan anak. Jika anak cukup dewasa, pendapatnya bisa dipertimbangkan. 5. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku KDRT bisa kehilangan hak asuh. Mau tanya lebih detail soal salah satu faktor di atas? Oke, cukup untuk saat ini. Saya coba tanya ke follower saya, ada pertanyaan apa? Kalian mau tanya apa lagi nih ke Mr. Genius? Oke, aku tunggu pertanyaan dari followersmu ya. Ayo guys, yang mau nanya boleh guys. Dokumen tinggal kandasmi tentang ini apa tuh? Karin, udah masuk ya Karin ya? Udah ada itu. Coba mana? Bawa sini sayang, glutathionnya. Yang whitening. Nah, ini ya. Kok nanya kapan saya nikah? Mana lah tahu kira ini cenayang. Oh, udah check out Kak Karin katanya. Ah. Itu bisa kena itu ITE. Mr. Genius. Ya, ada pertanyaan baru dari followersmu? Ini ada katanya diduga ada pemalsuan dokumen. Apakah bisa dilaporkan? Tentu saja bisa. Pemalsuan dokumen termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Jika terbukti bersalah, pelakunya bisa dipenjara hingga 6 tahun. Feni Alberti bisa melaporkan dugaan ini ke polisi dengan membawa bukti-bukti yang ia miliki. Wah, wow, ini sebenarnya udah banyak sekali ini ya, apa namanya, berlapis-lapis ya pasal yang dilanggar ya. Berlapis-lapis sekali gitu pasal yang dilanggar ini. Benar sekali. Dari pemalsuan dokumen, pelanggaran UU ITE, sampai potensi KDRT, kasus ini memang kompleks. Feni Alberti punya banyak dasar hukum untuk melaporkan mantan suaminya.